warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Kusuma dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas meringkas bab 4 mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, emosi dan suasana. Bab 4, emosi dan suasana hati. Apakah yang dimaksud emosi dan suasana hati? Dalam bab ini terdapat istilah yang memiliki makna yang sangat erat: afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi atau afek adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati atau mood adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Selanjutnya, emosi dasar. Psikolog mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah, tetapi mereka menemukan bahwa proses itu sulit. Hal tersebut dikarenakan beberapa emosi terlalu kompleks untuk dengan mudah direpresentasikan oleh wajah kita. Budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosional, jadi cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Suasana hati dasar, afeksi positif dan negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan rasa syukur mengungkapkan evaluasi atau perasaan menyenangkan. Emosi negatif seperti amarah atau rasa bersalah mengungkapkan sebaliknya, tetapi ingatlah bahwa emosi tidak bisa netral. Yang pertama, afeksi positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti bersemangat, kewaspadaan dan sangat gembira pada ujung paling tinggi dan kepuasan, ketenangan dan kedamaian pada ujung paling rendah. Kedua, afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres dan kecemasan pada akhir tinggi dan kebosanan, depresi dan kelesuan pada akhir rendah. Kompensasi positif adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Observasi menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika Anda menampilkan emosi, mungkin Anda bertindak tidak rasional. Apakah emosi menyebabkan kita bersikap tidak etis? Sebelumnya diyakini bahwa seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang lebih tinggi, tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh, emosi moral adalah simpati terhadap orang lain, kemarahan terhadap ketidakadilan yang dialami. Sejumlah studi menyatakan reaksi-reaksi ini umumnya didasarkan pada perasaan dibandingkan kognitif semata. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Yang kedua, hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Sebagian besar orang berada di tempat kerja atau sekolah pada hari Senin sampai Jumat. Dengan demikian, sebagian besar orang akan memanfaatkan akhir minggu untuk bersantai dan bersenang-senang. Cuaca. Banyak orang percaya bahwa suasana hati mereka berhubungan dengan cuaca. Tetapi bukti menunjukkan bahwa cuaca memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Yang keempat, stres. Stres mempengaruhi emosi dan suasana hati. Di tempat kerja, kejadian sehari-hari yang menimbulkan stres juga pengaruh dari stres yang tertumpuk dari waktu ke waktu secara negatif memengaruhi suasana hati karyawan. Yang kelima, aktivitas sosial. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, atau epikurean atau makan bersama orang lain lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana yang positif dibandingkan kejadian-kejadian formal. Keenam, tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Salah satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk.
9. Yang ketujuh, olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif, tetapi tampaknya berpengaruh kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Selanjutnya, usia. Suatu penelitian terhadap orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Terakhir, ada jenis kelamin. Menjadi keyakinan umum bahwa wanita lebih menggunakan perasaan mereka dibandingkan pria. Oke, selanjutnya emosi pekerja. Emosi pekerja adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seorang individu. Emosi yang ditampilkan adalah emosi-emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu. Berpura-pura di permukaan adalah menyembunyikan perasaan mendalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Apakah pekerjaan-pekerjaan yang menuntut secara emosional dibayar lebih tinggi? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut secara kognitif, tuntutan emosional yang semakin besar akan dibayar lebih baik. Teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif atau affective event theory merupakan sebuah model yang menyatakan bahwa pekerjaan bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang dapat memengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Jadi ayat memberikan dua pesan penting. Pertama, emosi memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana peristiwa yang menjengkelkan dan menyenangkan di tempat kerja mempengaruhi kinerja pekerja serta kepuasannya. Kedua, pekerja dan manajer seharusnya tidak mengabaikan emosi atau peristiwa yang menyebabkannya, walaupun mereka tampaknya sepele, tetapi mereka akan berakumulasi. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ialah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain. Kecerdasan emosional telah menjadi sebuah konsep yang kontroversial dalam perilaku organisasi dengan argumen-argumen yang mendukung dan menentang viabilitasnya. Daya tarik intuitif. Kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Oke, selanjutnya pengaturan emosi. Pengaturan emosi atau emotion regulation merupakan bagian dari literatur kecerdasan emosional, tetapi saat ini semakin dipelajari sebagai sebuah konsep terpisah. Riset terkini menyatakan bahwa kemampuan manajemen emosi ialah alat prediksi kuat atas kinerja tugas bagi beberapa pekerjaan dan perilaku kewargaan organisasi. Teknik lain dalam pengaturan emosi adalah pengungkapan. Pengungkapan ini harus dilakukan secara hati-hati karena mengungkapkan atau menyatakan frustasi Anda secara langsung dapat menyinggung orang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin mengungkapkan amarah pada rekan kerja, kita perlu memilih seseorang yang akan merespon dengan simpati. Namun, ketika ada banyak harapan dalam teknik pengaturan emosi, jalan terbaik menuju tempat kerja yang positif ialah merekrut individu yang berpikiran positif dan melatih pemimpin mengelola suasana hati, sikap kerja, dan kinerja mereka. Jadi, pemimpin terbaik itu yang dapat mengelola emosi sebanyak mereka mengelola tugas dan aktivitas. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Pertama, ada seleksi. Dalam proses seleksi pekerjaan, para penyeleksi kerja sangat mempertimbangkan faktor kecerdasan emosional dalam proses perekrutan pekerja. Pengambilan keputusan, emosi dan suasana hati sangat mempengaruhi seseorang ketika mereka mengambil keputusan. Kreativitas, seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang baik memiliki kreativitas yang lebih dibandingkan seseorang yang berada dalam suasana hati dan emosi yang buruk.
Emosi, suasana hati dan emosi mempengaruhi motivasi seseorang. Sebuah studi menjelaskan bahwa suasana hati dan emosi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang, sehingga dengan meningkatkannya motivasi tersebut mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. Kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, ekspresi dan emosi seseorang pemimpin sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya pesan pemimpin tersebut kepada para bawahannya. Misalnya antusiasme dari pemimpin tersebut ketika menyampaikan pesan. Seorang pemimpin yang mampu membangkitkan emosi dan menginspirasi para pekerjanya akan membuat mereka lebih antusias dan optimis dalam bekerja. Selanjutnya, negosiasi. Emosi dan suasana hati merupakan faktor penting dalam negosiasi. Seorang negosiator harus mampu mengontrol emosi dan suasana hatinya ketika sedang bernegosiasi. Ia boleh saja berpura-pura marah atau emosi negatif apabila ia memiliki posisi lebih kuat dan informasi yang lebih banyak ketimbang lawannya. Pelayanan pelanggan. Emosi dan suasana hati seorang pekerja mempengaruhi pelayanan mereka terhadap pelanggan. Terkadang demi memberikan pelayanan pelanggan yang terbaik, pekerja dihadapkan pada situasi disonasi emosi. Sikap kerja. Beberapa studi menjelaskan bahwa seseorang pekerja yang memiliki lingkungan kerja yang baik dan hari baik di tempat kerjanya akan memiliki suasana hati yang baik pula ketika ia pulang ke rumah, dan begitu juga sebaliknya. Perilaku menyimpang di tempat kerja. Seorang pekerja yang berada dalam suasana hati dan emosi yang buruk cenderung akan melakukan penyimpangan perilaku jangka pendek di tempat kerjanya, seperti menggosip, marah, berperilaku kasar yang mempengaruhi kinerja yang sehingga tidak produktif. Keselamatan dan cedera di tempat kerja. Emosi dan suasana hati seorang pekerja juga mempengaruhi keselamatan mereka dalam bekerja. Suasana hati yang buruk merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan pekerja. Hal itu disebabkan karena ketika seseorang dalam suasana hati yang buruk merasa cenderung cemas dan berperilaku ceroboh, sehingga kehati-hatiannya dalam bekerja sangat berkurang. Bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati? Untuk meningkatkan suasana hati para pekerjanya, seorang manajer dapat menggunakan humor dan memberikan award sebagai apresiasi dari pencapaian para pekerjanya. Selain itu, suasana hati manajer dan anggota tim yang positif juga memberikan efek yang positif pula bagi para pekerja. Suasana hati dan atmosfer yang positif akan mendorong para pekerja bekerja lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.